Hai, selamat malam. Apa kabarnya, teman-teman? Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 82. Hari ini seperti biasa kita masih dalam program Instagram Live Marathon. Dan malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter spesialis penyakit dalam atau yang biasa dikenal dengan internis, sama dokter Yavanita Izati, spesialis penyakit dalam. So topiknya pun ini bagus banget karena teman-teman bentar lagi itu kita ternyata akan memasuki hari pertama puasa. Jadi kalau antara tanggal 23 atau tanggal 24 gitu ya, puasa pertama. And kita mau bahas nih gimana sih persiapan puasa, tapi spesialnya ini untuk teman-teman mungkin yang punya keluarga, teman, saudara, atau mungkin teman sendiri yang punya riwayat sakit diabetes, lambung, dan ginjal. Kenapa tiga ini perlu diperhatikan dan perlu persiapan yang beda sama yang lain? Nah, ini nanti kita akan bahas sama dokter Yavanita. Baiklah, sebelum kita undang dokter Yava, boleh banget nih teman-teman untuk undang semua teman-teman yang di Instagram buat nonton bareng sama kita di Instagram Live malam hari ini. Kalau gitu aku sapa-sapa dulu. Sudah ada yang nonton, Dian, hai. Lalu ada Santoso, selamat malam. Ada juga Luhur, hai. Dan dokternya sudah ada, malam dok. Lalu ada Karohani. Oke, baiklah, udah gak sabar kayaknya ya. Sabar, sabar, aku tulis dulu judulnya. Oke, ini dia judulnya. Udah aku sematin. So, kalian siapin pertanyaan kalian untuk dokter Yava malam hari ini. Nanti akan ada sesi Q&A dengan dokter Yava. Mari kita hubungkan langsung dengan dokter Yavanita. Ya dok, ini aku lagi. Oke. Assalamualaikum dokter. Oke, bentar terlalu kecil banget. Malam dok. Gimana nih kabarnya Mbak Oh, Ivo? baik, oke. Dokter Yava, kita ini samain suara dulu aja, maksudnya bukan samain suara. Suara saya udah terdengar jelas di sana. Udah kok Mbak. Gambarnya juga udah jelas ya. Udah Oke. jelas kok. Inilah teman-teman dokter Yavanita Izati, namanya lucu banget. Saya tadi susah banget ngapalinnya dok. Ada N-nya juga. Sengaja tadi disingkat karena nggak cukup di posternya gitu. Wah lucu banget filternya. Mbak filter Mbak. Boleh tampil. Oke, nggak usah filter. Gak apa-apa dok, pakai aja. Kita mah lucu-lucu aja dok, santai. Iya, standar. Nah Oke. sambil kita nyocokin posisi sama teman-teman juga yang lain gabung, dokter Yava terima kasih banyak sudah mau menyediakan waktunya. Ini saya tahu pasti dokter sibuk banget ya dok ya. Dan malam hari ini topiknya juga saya suka banget karena teman-teman nggak kerasa ya dok ya, ntar lagi kita akan puasa hari pertama udah mulai. Ini ada meme-nya gitu tadi dok di sosial media, puasa belum mulai tapi baju lebaran udah ada. Udah ada. Biasanya gitu Ini, Mbak. iya kan? Nah, Sama persiapannya itu kita sirup fokus kok. Jangan lupa sirup. sirup. Sirupnya harus Nah, selalu iya ada. di tempat saya juga udah ada sirup dok di kulkas. Saya kaget ini puasanya masih bulan depan gitu ya. Jadi lucunya orang Indonesia tuh udah Minggu excited. depan sih udah puasa. Iya, minggu depan udah puasa tanggal 23 ya kalau nggak salah dok katanya. Kita lihatlah begitu ya. Jadi ini orang Indonesia itu kan excited gitu ya dok ya, kayak bulan puasa tuh memang kita udah tunggu-tunggu banget, selain nunggu kue lebarannya, nunggu dapat amplopannya gitu ya, tapi kita juga excited lihat apa ya nanti takjil-takjil, itu seru banget sih. Nah sebelum ke lebarannya teman-teman ingatlah bahwa puasa itu juga ada 30 hari nanti ya teman-teman, kita akan puasa, artinya kita akan menahan lapar dan haus. Nah terkait proses itu kita juga harus ingat nih, persiapannya harus ada gitu. Selain sahur, apa sih? Ternyata malam hari ini kita mau bahas tentang persiapan puasa untuk penderita diabetes, lambung, dan juga ginjal. Nah, by the way nih, dokter mungkin sama teman-teman juga banyak yang nggak tahu, kemarin juga 9 Maret itu adalah hari ginjal sedunia. Nah, kita juga pas banget, ini topiknya bagus banget. Dokter Yava, saya nggak tahu panggilan siapa. Dokter silahkan kenalan dulu, panggilannya apa? Jangan-jangan panggilannya ada nama cantiknya gitu ya, nama gaulnya. Dokter kesibukannya apa aja? Monggo dokter, silahkan. Oke. Perkenalkan ya, kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Betul. Jadi nama saya
Namaku Yavanita Izadi Nurina. Biasa dipanggilnya Yava. Memang agak susah sih, ngapalinnya susah gitu ya, Yava, aneh gitu ya. Jarang banget kan ada nama itu, justru itu yang jadi eh, intinya ya. Jadi apa namanya? Jadi ciri khasnya ya. Kadang biasanya Yava, oh Yava nih cowok gitu ya. Ternyata enggak, cewek gitu ya. Sekarang kesibukannya sehari-hari dari hari Senin sampai Jumat, biasanya saya kerja di RSUD Sudono Madiun. Jadi kalau aslinya sebenarnya asli Surabaya, terus biasanya hari weekend saya biasanya pulang Surabaya praktek di Surabaya. Hmm, oke. Wah, ini Surabaya jauh ya. Surabaya apanya yang enak tuh, Dok? Kotanya ya, rame sih. Rame ya. Ke apa? Banyak, Oleh-olehnya apa tuh, Dok, kalau banyak. Surabaya? Kalau Surabaya khasnya mallnya, Mbak. Mallnya Mall. itu yang Ya, iya, mall, Dok. mallnya biasanya. Udah bosen gue ke mall. Oke, Mallnya kan boleh. memang. Oke. Oke. Boleh dicoba nih nanti kalau saya ke Surabaya kita cobain mall deh kata Dokter Yafa. Ini mallnya Surabaya oke punya. Baiklah. Oke, dokter ini topiknya kan kayaknya agak panjang, tapi nggak apa-apa kita akan manfaatin waktu yang ada. Jadi ini adalah program Instagram Live 100 episode, dokter. Jadi thank you dokter terlibat salah satu di dalamnya. Kita langsung aja dok. Poin pertama, teman-teman mungkin lupa sebenarnya puasa itu apa dan sebenarnya gimana kondisi tubuh kita itu saat berpuasa, dokter? Pertama-tama kalau kita harus tahu dulu puasa itu pasti kan kewajiban ya, salah satu kewajiban bagi umat Muslim, nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Kenapa sih kok harus, ya kan puasa wajib ya, pasti di situ ada beberapa kelebihan dan kita sudah tahu sendiri kelebihannya ya pasti di bidang agama, banyak pahalanya ya. Kita makanya selalu mengejar mengejar pahala itu secapek apapun itu, misalnya kita kurang tidur, kita akan memperbanyak ibadah pasti. Kita pasti Iya. intinya kayak lebih alim gitu ya, yaitu memang atmosfernya gitu kan. Terus selain itu ada beberapa manfaat juga sebenarnya yang rahasianya kenapa sih kok puasa itu sangat benar-benar istimewa. Iya. Karena puasa sendiri itu juga sangat manfaat banget bagi kesehatan, terutama kesehatan ya, baik itu kesehatan jiwa maupun kesehatan mental ya. Jadi di kesehatan itu banyak banget manfaatnya, terutama yang salah satunya itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi tekanan Oh, darah itu bisa menurun. Oke, ya. Jadi ada kan tekanan darah itu misalnya ada sistolik dan diastolik. Jadi misal 120/80 gitu. Itu yang sistolik adalah 120, yang diastolik adalah 80. Nah, jadi signifikannya lumayan, penurunannya lumayan. Jadi kalau misalnya pas saat puasa, penurunannya itu bisa misalnya dari 140 itu akan menurun setidaknya 130. Kemudian kalau yang diastolnya juga menurun antara 10 sampai 15. Terus yang kedua, manfaat kesehatan yang kedua itu adalah bisa menurunkan kadar kolesterol. Biasanya orang-orang, aduh kolesterol saya naik nih, aduh kolesterol saya gimana ya dok, kan gitu ya. Tuh kok naik banget ya, itu bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Kemudian yang paling penting adalah juga dapat menurunkan kadar gula darah. Jadi oh, kadar gula darahnya, ya jadi kadar gula darah otomatis kan kalau kita puasa pasti kan kita nggak makan ya. Jadi juga nggak makan, nggak minum. Jadi otomatis kita kadar gula darah kita tidak akan sama seperti saat kita tidak berpuasa. Jadi dia akan lebih rendah daripada biasanya. Kemudian juga memang kalau pada saat kondisi puasa memang ada sedikit kita kan puasa bisa sampai kalau di Indonesia sekitar 14 jam. Tapi ada beberapa bagian negara lain ya, itu bisa sampai 20 jam tergantung dari negaranya. ya. Nah, itu memang ada beberapa kondisi bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan karena kita tidak minum. Jadi, makanya itu kenapa pentingnya juga nanti harus sahur, kemudian harus segera menyegerakan berbuka, itu ada hubungannya di situ. Oke, dok. Oke. Itu tadi dokter dari reminder, ternyata itu manfaatnya baru sedikit ya yang dokter sampaikan. Saya yakin Ya, masih banyak banget ada baik manfaat lagi. untuk kita sendiri, benar. Oke. Nah, menariknya dok, kenapa kita sekarang tuh ambil sasarannya untuk topik malam hari ini ya, kayak ada persiapan khusus untuk penderita diabetes, lambung dan ginjal itu why dok? Gini,
angka diabetes di Indonesia itu sangat tinggi banget ya. Hmm. Apalagi ginjal. Sekarang ginjal itu saya praktek aja banyak banget pasien-pasien yang sudah ginjal ya. Ginjal itu pasien baru, oh ini sudah kreatinin itu menandakan fungsi ginjal ya. Jadi kalau kreatininnya naik itu berarti fungsi ginjalnya sudah agak menurun. Itu saya temui saat praktek itu sudah lumayan lumayan banyak. Bahkan usianya tidak hanya yang usia yang 30 ke 40 ke atas, bahkan sudah 30 ke bawah. Jadi Wah. usia-usia 20 itu sudah banyak banget. Hmm. Kemudian, nah lambung kenapa kok penting? Ya. Sekarang kan banyak nih, kita banyak stres, kemudian asam lambung naik kan ya. Kemudian juga banyak diderita pada pasien-pasien yang biasanya lebih ke cewek. Cewek itu kenapa? Karena stres hormonnya juga lebih berlebih ya. Tidak seperti pada orang-orang yang cowok. Jadi kita stresornya biasanya kalau cewek itu gampang, makanya kita lemah di perasaan gitu kan. Nah, itu yang gampang sekali untuk terjadinya asam lambungnya itu sangat naik gitu. Kenapa? Karena lambung, jadi pada pasien-pasien sebenarnya tidak hanya tiga ini ya yang angkanya tinggi di Indonesia, juga sebenarnya jantung. Cuman memang jantung ada kekhususan sendiri. Nah, saya lebih ke arah tiga ini. Kebetulan untuk ginjal kemarin adalah hari ginjal diperingati tanggal 9 Maret itu. Oke, ya benar-benar nanti ada hitungannya. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu dok, diabetes kali ya dok ya. Eh, Sebenarnya diabetes ini kenapa tadi angkanya udah tinggi banget sekarang di kita, bahkan udah ada prediksi katanya 2030 Asia itu menduduki gitu ya angka diabetes tertinggi. Kenapa butuh persiapan dok untuk diabetes? Emang kondisi diabetes ini ada apa saat berpuasa? Resikonya gimana sih dok? Oke. Jadi gini, prinsipnya pada saat berpuasa itu tidak hanya diabetes saja ya, pasien-pasien yang lain, kita tuh harus tahu dulu resikonya. Kita Iya. pahami dulu resiko penyakit kita itu ada di titik mana. Dia ada di titik low, low atau rendah. Jadi kita resikonya itu untuk terjadi komplikasi itu rendah atau kemudian sedang atau dia tinggi atau sangat tinggi. Nah, Oke. kalau pada pasien khususnya diabetes, kenapa kita harus tahu? Karena pada pasien-pasien diabetes, di saat dia kan puasa, otomatis seperti yang saya bilang tadi barusan, kalau puasa adalah bisa menurunkan gula darah. Nah, otomatis komplikasi pada pasien diabetes saat berpuasa gampang untuk terjadi kadar gula darahnya rendah atau yang biasa disebut hipoglikemi. Kemudian yang kedua, gampang juga terjadi hiperglikemi, kebalikannya nih. Nah, hiperglikemi itu adalah kadar gula darah yang tinggi. Kemudian yang ketiga, gampang terjadi dehidrasi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau pada pasien puasa kan lebih gampang mudah untuk terjadi dehidrasi karena kita jarang minum, tidak minum malah minumnya kan hanya dibolehkan saat buka dan saat Nanti sampai saat sahur. malam sampai sahur. Kemudian yang keempat adalah namanya komplikasi untuk terjadinya ketoasidosis diabetes. Jadi ketoasidosis diabetes itu adalah salah satu hiperglikemi krisis. Jadi krisis hiperglikemi yaitu krisis dengan kadar gula darah yang tinggi yang disertai juga dengan adanya keton di dalam tubuh. Jadi komplikasinya itu yang sangat berbahaya. Jadi pada saat ketoasidosis maupun pada saat kadar gula darah rendah yaitu hipoglikemi itu sama-sama bisa terjadi, pasien itu tidak sadar, jadi koma, nggak bisa nggak sadar dibangunkan, tidak bisa bangun tiba-tiba. Kemudian bisa juga kalau pada pasien ketoasidosis jadi baunya dan nafasnya itu cepat dan dalam. Dia seperti sesak, tapi sebenarnya itu bukan sesak ya, karena dia dalam kondisi juga ketoasidosis itu dehidrasi. Jadi pada pasien yang gula darahnya tinggi itu memang misalnya di atas 300 itu gampang untuk terjadi dehidrasi. Karena apa? Karena darahnya itu memang kental. Makanya kenapa kalau pasien-pasien dengan diabetes, kemudian kadar gula darahnya tinggi, memang lebih baik dianjurkan untuk banyak minum. Minum itu adalah minum yang air putih. Biar kental. Iya. Oke dok, berarti ini kalau teman-teman nonton nih, yang harus mereka perhatikan, mereka harus tahu resiko mereka dulu ya dok, sebelum berpuasa itu. Misalnya apakah mereka harus tahu rata-rata gula darahnya berapa, sehingga tahu, oh aku nih mungkin resikonya tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu tipsnya apa dong dok, untuk yang si diabetes ini? Boleh nggak sih sebenarnya puasa gitu? Oke, kalau dikatakan boleh, itu boleh.
asalkan apa? Asalkan memang dia sudah terkontrol sebelumnya. Dalam arti gini, pada pasien-pasien diabetes itu sebaiknya memang harus dicek dulu. Jadi dicek dulu 3 bulan sebelumnya. Jadi Oke. apa gini, dia harus periksa rutin ya, rutin ke dokter setiap bulannya dalam 3 bulan sebelumnya itu bagaimana dia kondisi fisiknya waktu itu, termasuk tensinya Hmm. dan lain-lain. Kemudian kadar gula rata-rata dalam 3 bulan itu berapa? Apakah terkontrol sesuai target yang diinginkan atau tidak? Hmm. Kemudian kondisi fisik ya jelas, kemudian juga komplikasi, bukan komplikasi ya, penyakit penyerta. Jadi, apakah ada sakit jantung juga yang menyertai, apakah ada sakit ginjal yang menyertai, kemudian sakit darah tinggi juga, kemudian juga sakit yang lain, misalnya cancer ya, atau tumor ya. Iya. Nah, itu juga harus dilihat. Nah, kalau misalnya boleh dikatakan puasa, boleh. Tapi yang terkontrol yang mana dulu, Dok? Nah, terkontrolnya adalah, kan tadi sudah saya sebutkan, kalau pada pasien diabetes memang ada resikonya harus diukur dulu, rendah, sedang, dan Atau yang tinggi. paling berat. Nah, kalau yang Hmm. boleh, pasti dibolehkan, itu adalah yang resiko rendah. Nah, Hmm. kalau I see. untuk yang sedang gimana, Dok? Ini memang eh, masih dibolehkan untuk berpuasa, tapi dengan ketat, harus monitoring yang ketat. Nah, Hmm. untuk yang resiko tinggi atau sangat tinggi ini memang sebaiknya malah sebenarnya tidak dibolehkan berpuasa karena Iya. memang ini rawan untuk terjadi hipoglikemi tadi dan rawan untuk terjadi hiperglikemi. Kemudian yang ketoasidosis dan dehidrasi. Nah, Hmm. apa aja sih dok? Memang itu nanti dokternya ya yang tahu ya, dokter Iya. penyakit dalam atau dokter keluarga Mendampingi. yang tahu mengerti mana, oh ini termasuk resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Tapi salah Hmm. satu contoh aja, misalnya kalau resiko tinggi itu apa? Jadi kan diabetes tuh sebenarnya ada beberapa tipe ya Mbak ya. Jadi diabetes itu Ya. ada di tipe 1, tipe 2, dan tipe lainnya. Ya. Nah, memang kalau diabetes tipe 1 itu sangat tergantung banget sama suntikan insulin. Kalau Oke. tidak itu insulin, dia pasti akan langsung naik. Kemudian kalau diabetes tipe 2, dia masih bisa insulin ataupun dia juga bisa obat-obatan, obat Ya. minum. Nah, untuk resiko tinggi itu memang pada pasien yang diabetes tipe 1 yang sebelumnya tidak terkontrol, jadi gula darahnya belum sesuai dengan target. Kemudian juga pada pasien diabetes dengan kehamilan. Nah, Oh. kehamilan yang memang kehamilan saat kehamilan itu dia membuat obatnya itu harus suntik insulin. Nah, itu sebaiknya memang tidak berpuasa. Kemudian kalau dan banyak yang lain ya, misalnya juga ada penyakit penyerta ginjal yang sudah dia cuci darah. Kemudian yang resiko sedang ini contohnya memang bisa pada pasien diabetes tipe 1 tapi yang sudah terkontrol. Kemudian Hmm. juga boleh pada pasien yang dengan hamil, tapi memang dia obatnya itu hanya satu obat aja atau dia hanya tidak pakai obat. Jadi pada pasien hamil dengan diabetes masih bisa dibolehkan tanpa obat, tapi biasanya dengan diet ya, diet ketat ya. Hmm. Kemudian kalau yang rendah, biasanya resiko rendah itu pada pasien-pasien yang memang sudah terkontrol dengan satu obat dan tanpa insulin, biasanya eh, satu obat atau 2 obat. Oh ya, kalau Hmm. resiko sedang itu bisa juga pada pasien diabetes yang dia pakai insulinnya campuran. Oh, Gitu. oke. Kalau misalnya insulinnya cuma satu aja dok, yang hanya disuntik 1 kali malam, Iya. itu termasuk resiko rendah. Gitu. Hmm. Hmm. Oke, wah ini semakin kita paham ya dok ya. Maksudnya nggak sesimpel, oh kamu diabetes. Ternyata tuh persiapannya kayak kata dokter, bahkan 3 bulan itu harus ada riwayat pemeriksaannya seperti apa, sehingga kita bisa tahu, oh ini persiapannya oke dan boleh misalnya. Dan pertimbangannya juga ini menarik untuk orang-orang mungkin yang mungkin nggak pernah lihat histori orang diabetes ya dok. Pasti ini jarang banget didengar kayak, oh pertimbangannya tergantung tipe diabetesnya, terus tergantung tadi apa kata dokter, obat yang dia biasa minum apa, apakah termasuk suntikan atau obat lainnya. Wah, wah banyak banget nih. Dan Kompleks. berarti wajib dilakukan, mau nggak mau dok ya. Jadi
kalau antara boleh dan enggak bolehnya puasa itu silahkan ditinjau lagi gimana teman-teman sekarang kondisinya. Nah, next dok, kita masuk ke lambung ya. Ini kan lambung berarti terkenal apa ya? Mah ya dok ya? Atau ada sebenarnya penyakit-penyakit lambung lain yang ini hati-hati nih harus persiapan nih kalau puasa. Oke. Oh, bentar Mbak. Sebelum masuk ke lambung, aku mau ngasih tipsnya dulu ya Iya, untuk yang oke, diabetes oh ya. iya lupa Tadi diabetes belum tadi. belum sempat ya. Jadi Iya. tipsnya diabetes pertama memang harus tahu resikonya apa. Oke. Hmm. Resiko dia pasti juga harus konsultasi ke dokter. Saya itu termasuk resiko mana sih dok? Gitu kan ya. Kemudian yang kedua, dia itu harus sering-sering monitoring gula darah. Gula darahnya itu harus sering dicek. Memang sebaiknya saat puasa, pasien diabetes itu ceknya sebaiknya, ini paling paling ini ya harusnya yang paling ideal itu 7 kali pemeriksaan. Tapi Iya, kalau iya. misalnya, oh repot dok, tapi biasanya bisa dicek saat sama mau sahur ataupun saat mau buka. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk tahu kadar gulanya itu tinggi atau rendah. Karena nanti kalau pada pasien yang suntik insulin, dia bisa menurunkan sendiri kadar gula darahnya secara mandiri atau menaikkan sendiri kadar gula darahnya secara mandiri. Kemudian, nah yang penting adalah asupan nutrisinya dan cairan. Cairan otomatis memang yang disarankan kalau memang dia tidak ada sakit ginjal ataupun sakit jantung, itu adalah minimal 2 liter sehari, 2 atau 2 sampai 2,5 liter. Jadi paling gampangnya 8 gelas lah, 8 gelas sehari yang satu gelas itu 250 cc. Nah, jadi kalau untuk nutrisi itu yang paling penting itu adalah memang pada saat sahur kita lebih banyak untuk makan makanan yang karbohidratnya kompleks. Apa aja dok? Kayak beras merah. Nah, Oh, beras oh. merah, kemudian gandum. Nah, maksudnya karbohidrat kompleks ini biasanya kita lebih memilih yang kadar indeks glikemiknya lebih rendah. Ya, rendah. Jadi, maksudnya apa? Kadar indeks glikemik itu adalah dia itu saat kita makan, dia tidak langsung lonjak kadar gula darahnya saat di dalam tubuh. Sudah masuk dalam tubuh, yaitu Oh, I kadar see. gula darahnya nggak langsung tinggi. Jadi, biasanya pada makanan-makanan yang seratnya itu tinggi, yaitu tadi beras merah itu tadi, kemudian sayuran, pisang, apel itu boleh. Ya. Nah, kemudian saat sahur kita harus mengakhirkan sahur. Agar apa? Agar kita tidak lemes. Jadi kita harus membagi tuh cairan saat buka dan cairan saat sahur itu gimana. Nah, untuk saat buka memang kita sebaiknya kalau misalnya saat buka kita langsung bisa tidak langsung makan besar dulu. Jadi snack dulu. Misalnya kurma. Ya. Kurma itu memang dia kadar indeks glikemiknya rendah, tapi dia kalorinya tinggi. Mm-mm. Jadi, kalau untuk kurma sebaiknya minimal, bukan minimal ya, maksimal 3 biji dalam sehari. 3. Karena nanti kalau, jadi takutnya itu kalorinya naik. Kan kalau kalori itu paling enggak lah Iya, iya, iya. 40%. 40% Bener. dalam. Nah, itu kalau jadi buka nanti setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat tarawih boleh untuk makan yang besar. Nah, Oh, kemudian jangan lupa untuk tetap minum obat ya sesuai anjuran dokter. Oh, karena obat saat diabetes saat berpuasa itu dosisnya akan berbeda. Apalagi yang suntik insulin itu dosisnya akan berbeda. Jadi iya, nanti iya. makanya itulah gunanya kenapa harus konsultasi 3 bulan sebelumnya dengan dokter. Kemudian juga pentingnya olahraga. Olahraga boleh nggak sih dok? Boleh sebenarnya. Cuman sebaiknya dilakukan setelah sholat tarawih. Tapi kalau memang Hmm. kepingin sore itu bisa, tapi saat mendekati mau buka puasa. Gitu Oh, tipsnya. iya. Wah, teman-teman dicatat ya. Nanti kalau nggak dicatat, boleh ditonton ulang ini videonya. Iya, saya percaya Boleh itu dok. ditonton kan? Karena dulu juga beberapa teman saya juga itu wajib banget dia akan konsul ke dokternya sebelum puasa. Jadi memang yang kayak kata dokter bilang tadi, kadar obat aja bahkan itu berubah saat kita puasa. Support Iya. dari dokternya. Oke. Oke deh, kita next dok berarti ke lambung dok. Gimana nih kalau lambung? Oke, prinsipnya sama juga ya. Lambung itu sebenarnya macam-macam juga penyebabnya. Ada yang namanya GERD, pernah dengar GERD ya? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik ke atas ke daerah dada. Jadi radanya kayak terasa terbakar gitu kan ya. Kemudian juga bisa disebabkan adanya bakteri di lambung. Atau juga namanya tukak lambung. Atau tukak lambung itu dalam arti bahasa awamnya dia itu luka
di lambung. Jadi kalau kulit kita ada luka aja itu sudah perih kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita jadi muntah darah, muntah hitam. Itu sudah fase yang sangat bahaya. Jadi kita harus tahu resikonya kita ada di mana juga. Di rendah, sedang, dan berat. Memang kalau misalnya yang resiko berat atau tinggi itu memang pada pasien yang ada riwayat ini perdarahan, muntah darah, kemudian yang ada ulkus itu memang sebaiknya semestinya tidak berpuasa. Jadi untuk apa? Karena dia dalam kondisi akut, dalam kondisi dia masih ada perdarahan sedikit-sedikit di lambungnya. Jadi sebaiknya dia tidak berpuasa dahulu. Kemudian kalau misalnya rendah kayak misalnya masih dikontrol, oh kan emosi, stres itu bisa meningkatkan asam lambung. Nah, itu kita masih bisa diperbolehkan untuk berpuasa. Gitu. Oke. Kalau tadi kan dokter kasih tipsnya. Berarti ini kalau tips lambung termasuk tips sahur dan bukanya nih apa dok? Ada nota tertentu nggak buat mereka? Nah, itu ada sih. Ada banget. Sebenarnya semuanya itu pasti ada ya. Jadi Ada ya. semua penyakit pasti selalu ada ya. Jadi kalau pada pasien lambung itu memang gini, dok, tapi kan kalau misalnya lambung itu pasti alasannya loh, nanti kalau kita puasa telat makan nanti asam lambungnya pasti naik kan dok, Iya, terus gimana pasti gitu ya. gitu ya. Logikanya kan gitu. Loh, saya aja kalau telat nanti sudah nggak tahan nih, perih nih gitu, begah itu bahasanya nggak enak gitu di perut. Nah, memang seperti kalau segini, jadi puasa itu masya Allahnya adalah dia melatih kita untuk disiplin. Justru kenapa malah dari beberapa penelitian malah dengan berpuasa GERD-nya jarang kambuh. Betul. Malah dia malah jadi nggak pernah kambuh selama puasa malah. Ya, Kemudian asam lambungnya jadi nggak ada keluhannya sama sekali. Keluhannya malah berkurang dan malah tidak ada sebenarnya. Nah, untuk tipsnya memang kita harus tahu dulu makannya kita. Jadi makannya itu pertama adalah jangan langsung porsi banyak. Jadi saat buka intinya jangan takut tuh. Jadi kayak balas dendam ya. Wah, aku habis puasa nih kan pengen makan gitu ya, kan nggak enak, aku lapar gitu. Jadi intinya adalah makanya itu kenapa puasa itu melatih kita menahan diri kita dan melatih kedisiplinan gitu. Jadi setidaknya kita mulai dalam porsi yang kecil, kemudian juga pelan-pelan, nggak boleh langsung lap-lap kalau bahasa Jawanya lap-lap lahap gitu ya, langsung gini. Jadi kunyahnya itu paling nggak ya, kunyahnya itu paling nggak 20-30. Jadi makanan tuh kalau bisa halus. Ya memang sih nggak mungkin kita hitungin ya, tapi setidaknya harus lebih lama dikunyah gitu. Supaya apa? Supaya menghaluskan makanan itu jadi gampang untuk tercerna di lambung. Nah, kemudian yang penting juga makanan apa yang harus dimakan dan yang dihindari, dok. Memang untuk jelas pasti sudah tahu semua ya. Jadi pasien yang dengan lambung, asam lambung yang tinggi atau MAH gitu ya, itu hindari coklat, keju, berlemak, gorengan. Nah, terus juga asam, pedas, soda. Kenapa? Karena itu merangsang asam lambung. Apa dong yang dimakan dok? Enak-enak ya coklat gitu kan. Saya juga suka sih sebenarnya. Keju juga suka. Nah, itu malah meningkatkan asam lambung dan itu akan juga mencernanya kan lebih susah ya, dan juga ulangi yang makanan-makanan yang bergas, misalnya pada sawi, kol itu gas, jadi menimbulkan gas di dalam tubuh perut itu akan lebih banyak, jadi lebih baik dikurangi. Saat sahur itu sebaiknya jangan, walaupun juga saat buka juga jangan. Kemudian juga gorengan berlemak itu kenapa? Karena asam lemak yang tinggi itu membuat asam lambungnya itu bekerja lebih keras dan juga nanti akan naik. Kemudian pasti cukup asupan cairan itu yang cukup juga penting gitu ya. Kemudian yang keempat, ini penting juga untuk olahraga. Jadi olahraga itu kenapa kok penting? Memang olahraganya jangan yang berat-berat ya kalau pas puasa ya. Kalau puasa ya yang ringan-ringan aja. Ya, memang kan makanya kenapa olahraga itu sebaiknya setelah taraweh ya. Nah, olahraga itu kenapa? Karena
membuat usus kita itu bekerja ya. Jadi usus itu kan usus kita itu tidak diem aja. Usus kita Ya. kan juga kerja seperti gini ya. Jadi kayak ada nama itu gerakan peristaltik. Jadi dia tuh seperti kembang kempis gitulah ya. Nah, itu akan membuat pergerakan usus itu lebih lancar. Hmm. Akhirnya gampang untuk terjadi pengosongan lambung tuh lebih cepat. Akhirnya apa? Jadi makanan itu tidak numpuk di lambung, jadi asam lambungnya itu tidak banyak, tidak tinggi. Jadi juga mengurangi asam lambung. Itulah pentingnya untuk terjadi, untuk kenapa harus olahraga. Kemudian juga kalau misalnya pada pasien yang dengan asam lambung tinggi, Iya, sebaiknya memang gimana saat tuh? sahur kita itu mengakhirkan sahur. Jadi yang waktu deket-deket mau imsak tuh. Supaya apa? Oh, Supaya ya, jadi supaya waktu puasa kita itu kan puasa anggapannya kan 14 jam ya di Indonesia. iya. Jadi setidaknya itu tidak lebih dari 14 jam gitu. Jadi supaya lebih enak gitu loh. Nah, terus juga apa? Yang penting apa? Kontrol emosi dan juga stres itu memang penting. Nah, Tapi jadi masya hormon tuh. Allahnya saat saat puasa Ramadan orang-orang pada happy sebenarnya kan, nggak ada Iya, yang iya, nggak bener. happy, pasti Iya, happy, bener. nggak mungkin nggak. Karena saat kita melakukan ibadah itu pasti akan membuat adanya itu namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon bahagia, itu lebih banyak daripada biasanya, yang itu akan mengendalikan emosi kita. Nah, stres kita juga terkendali. Kemudian Hmm. juga yang terakhir apa? Yang terakhir itu yang paling penting juga adalah sebenarnya harus eh, stresnya itu harus dikontrol juga ya. Terus juga saat waktu mau kan gini nih, oh aku ngantuk nih habis sahur, biasanya kan gitu ya. Sahur Iya. itu kan jam berapa ya? Antara jam 3, ada yang jam 3, kemudian jam 4, setengah 5 lah ya. Duh, kok ngantuk ya? Aku mau tidur gitu. Nah, itu sebaiknya tidak perlu langsung tidur. Jadi memang harus dijarai Hmm. pada pasien yang GERD itu harus dijarai 2 sampai 3 jam. Itulah kenapa setidaknya kita, oh setidaknya supaya kita ibadah lah ya, ibadah-ibadah sunnah dulu kita Iya. baca Al-Quran supaya kalau misalnya mau tidur bisa Nggak setelah ikut. itu, berapa jam setelah itu. Kemudian kalau misalnya nggak tertahan dok, gimana? Saya ngantuk banget sedangkan besok harus kerja gitu ya. Paginya kerja. Ya, boleh nggak apa-apa, tapi kalau mau tidur, bantalnya agak ditinggikan, jadi 30 derajat, setidaknya 2 atau 3 Oh, bantal. jangan berbaring gini ya. Oke. Itu sih, Mbak. Tipsnya itu. Oke, ini tadi ada tantangannya juga ya dari semua tips yang dokter Yafa bilang tadi kayak berarti teman-teman yang punya riwayat sakit lambung apapun itu gitu diperhatikan makanan-makanannya kan sudah tahu ya apa yang harus dihindari. Terus ada tips bagus nih tadi dokter bilang kayak oh kalau mau sahur berarti harus agak-agak mepet cuman jangan sampai kelewat ya kasihan ntar ya dok pas udah Hmm. kayak gini ternyata udah imsak padahal masih banyak sisa sahurnya. Jadi Iya, harus benar. tahu ya time manajemennya dan terakhir mungkin olahraga bahkan itu bagus dan disarankan ya dok ya tapi mengingat lihat lagi deh kalau bisa habis taraweh Iya. gitu olahraganya di semangat nih yang mau puasa besok oke. Lanjut dok terakhir itu kita ada ginjal nah ginjal ini mungkin special case ya dok ya kayak kenapa gitu apa hubungannya gitu apakah karena dia nggak minum air putih kan orang awam taunya gitu ya dok apa karena dia jadi nggak minum makanya begitu atau gimana. Jadi gini, prinsip puasa itu kan memang yang sudah aku sebutin sebelumnya ya, bahwa memang dia lebih dalam kondisi dehidrasi, sedikit dehidrasi, karena Ya. memang kita tidak minum seharian, ya hampir seharian. Nah, memang sebenarnya ada bagusnya dan ada enggaknya, dan memang dalam kondisi yang 50-50. Jadi pada pasien penyakit ginjal, apalagi ginjal yang kronis ya. Jadi penyakit ginjal itu kondisinya ada ginjal gagal ginjal yang akut, akut itu baru terjadi, atau gagal ginjal yang kronis. Kronis itu sudah lebih dari 3 bulan Hmm. sakit ginjal. Jadi kreatininnya naik tuh, fungsi Iya, ginjalnya turun. Fungsi ginjalnya turun, dia sudah lebih dari 3 bulan. Nah, itu pada pasien gagal ginjal yang kronis itu ada stadiumnya itu ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, memang pada pasien yang gagal ginjal yang stadium 4, 5 dan yang sudah cuci darah, Mm-mm. memang sebaiknya dan malah seharusnya sih ya, seharusnya itu tidak diperbolehkan berpuasa. Karena apa? Karena pada pasien ginjal memang dia memang ada pembatasan cairan juga. Nah, Iya betul juga betul.
Nah, itu harus cairannya kan juga harus konsultasi karena tiap orang berbeda-beda. Nah, Iya. itu nanti harus dikonsulkan juga dengan dokter cairannya harus berapa. Karena nah di saat misalnya cairannya harus segini sekian misalnya ya 600 gitu. Sedangkan saat memang kita berpuasa malah eh, akhirnya dehidrasi, kemudian saat kita berbuka akhirnya berlebih karena euforia, waduh sudah buka nih, aku harus minum banyak. Nah, itu kan akhirnya apa membuat dia kelebihan cairan. Nah, untuk yang stadium yang 1 sampai 3 itu masih bisa diperbolehkan untuk berpuasa, tapi em, harus dengan monitoring yang ketat banget oleh dokter. Jadi dia harus tahu kondisinya saat itu. Jadi kalau bisa jangan sampai dalam kondisi dehidrasi. Karena kondisi dehidrasi juga akan tidak bagus untuk ginjalnya sendiri. Jadi kalau bisa itu memang benar-benar harus sering sudah ya itu sebelumnya 3 bulan atau malah sebenarnya harus 6 bulan sebelumnya dia sudah terkontrol. Jadi sebaiknya memang kalau memang itu ingin berpuasa harus berkonsultasi dulu ke dokter gitu. Iya, iya. Ini teman-teman juga jadi terinfo dok soal stadium ginjal tuh ada 2 gitu kan, kronis akut, terus juga harus memperhatikan. Dan iya saya juga pernah dengar itu sih dok, kayak harusnya itu kalau penderita ginjal atau ada riwayat ginjal itu malah disarankan tidak berpuasa. Nah akhirnya kita tahu kenapa ada saran itu ya dok ya, terkait sama jenis dia ginjal apa nih, kronis atau akut. Oke, oke dokter, kita boleh ya masuk ke super lagi nih gara-gara baca Kak Irma Kardio nih super cool. Jadi saya jadi baca super nih. Kita mau masuk ke Q&A dok. Oke. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaannya nanti dokter Yafa jawabin ya. Sudah ada mulai masuk nih dokter di kolom Q&A. Yang pertama dari Kak Rohani, pertanyaannya itu dok kebiasaan saat berbuka puasa, di mana saat berbuka kebiasaan minum es plus pingin makan semua. Lanjut ya dok ke pertanyaan keduanya. Jatuhnya seperti balas dendam karena tidak makan siang yang akhirnya membuat rasa begah di perut dan akhirnya buat ngantuk. Solusinya gimana ya dok ya? Oke itu dia dok. Yang suka kalap, apalagi puasa pertama nih biasanya hari pertama dok. Takjil banyak, makan beratnya banyak. Jadi memang itulah kenapa memang kalau awal-awal puasa itu kita kan masih belum adaptasi ya. Jadi kaget banget antara kita yang sebelumnya nggak puasa terus habis itu langsung puasa. Memang itulah kenapa kalau misalnya saat berpuasa kita itu melatih diri, jadi mengadaptasikan diri, jadi menahan diri. Memang untuk pasien-pasien yang lambung ya, apalagi ya, itu memang sebaiknya memang jangan langsung es ya, itu tidak bagus juga untuk ini ya, untuk lambungnya juga. Tapi tapi memang kan ngelak ya, maksudnya haus gitu kan, haus. Karena di Jadi iklan kan kalau di iklan kan ngasih taunya berbuka tuh pakai es dok. Jadi kita tuh kayak iya. wah ya pakai es enak sih. Apalagi kalau siang-siang kan sudah ini kan, sudah apa namanya siang itu kan panas banget. Indonesia kan panas banget ya siangnya. Apalagi kalau Bener banget. Surabaya panas banget. Wah, Siang panas panas pol. banget. Iya panas banget. Jadi eh itu memang jadi pertama itu adalah niatnya kita. Nah, itu kenapa kok akhirnya kan kalau kita puasa kita niat tuh. Kenapa kok kita bisa tahan untuk puasa nggak tergoda lah ya makan, nggak minum. Karena apa? Karena awalnya sudah niat. Ya itulah kenapa kita harus tahu niat kita dulu. Wah, kalau misalnya kita makan minum terlalu terlalu banyak tuh terus habis itu apa craving ya bahasanya ya. Waduh, aku rakus lah ya gitu. Aku pengen makan apapun itulah ya karena aku habis puasa. Jadi kan ya itu. Jadi setidaknya kita niat. Kalau kita niat sudah terus habis itu kita pikir wah nanti kalau habis itu lambung kita akhirnya apa? Akhirnya kambuh, malah bisa nggak bisa puasa. Jadi oke lah, nggak apa-apa nanti begahnya mungkin hilang. Nanti kita tetap bisa minum obat gitu setelah waktu apa namanya? Waktu kok ada begah ya ada keluhan kita minum obat tuh. Itu udah hilang. Tapi kan nanti besoknya bisa ini lagi. Muncul Bisa apa namanya? Kamu lagi kalau kita tetap melakukan hal itu. Jadi memang utama adalah niatnya sih.
Oke. Oke, jadi itu memang cobaan di hari pertama puasa, Dok. Bahkan yang nggak puasa pun saya yakin tiba-tiba makannya kalep aja gitu. Karena terlalu banyak pilihan ya, teman-teman. Gue nggak ngerti sih, tapi serunya kadang di situ sih, Dok, bulan puasa ini kadang menahan menahan saat berbuka bahkan ya, Dok ya, bukan menahan saat lapar aja. Oke. Nah, Dokter, ini kita kan udah di akhir acara nih, Dok. Saya mau terakhir deh dari Dokter Yafa gitu. Tadi kan singkatnya dokter udah kasih tahu nih persiapannya bahwa memang sangat rinci yang harus kita persiapkan supaya tadi ya ibadah ya harus memang dipersiapkan sebaik-baiknya ya dokter ya. Kesehatan juga tidak boleh diabaikan gitu. Nah, resiko dok. Jadi apa sih intinya itu kita mempersiapkannya apa dan kalau kita nggak persiapan apa resiko yang akan terjadi untuk teman-teman yang menderita diabetes lambung dan ginjal ini dok? Jadi itu. Resikonya pasti kan gini ya, kan sudah aku sebutin sebelumnya ya resikonya kalau misalnya kita tidak persiapkan, misalnya kayak seperti diabetes atau ginjal lah ya, eh, Betul. kita tidak kontrol tuh 3 bulan sebelumnya. Pasti yang pertama adalah diabetes itu kadar gulanya kan kacau, pasti itu kacau. Misalnya katakan Iya. dokternya sudah, oh kita sudah menyesuaikan dosis, tapi tetap aja kalau misalnya kita tidak mempersiapkan itu, makannya kita tidak atur, Ya. kemudian ya udah kita asal-asalan aja, ya udah nanti gula darahnya bisa naik dan habis itu kalau misalnya misal waktu itu datang ke dokter saat berpuasa, oh ya udah dok, ya udah Pak Bu, kita agak kita turunkan gitu. Ternyata kalau dia tidak apa eh, makannya masih masih itu ya tidak sesuai dengan anjuran, misalnya terlalu banyak makan manis tuh ya kan apa namanya craving itu tadi ya rakus itu tadi ya. Nah, itu akhirnya kadar gulanya langsung naik tuh. Kalau kadar gula naik kemudian dosisnya apa tidak sesuai masih kurang dosis, setelah bisa terjadi hiperglikemik krisis itu tadi. Kemudian juga dehidrasi. Ya, dehidrasi itu juga bahaya juga karena kalau kita dehidrasi kita bisa tensinya ngedrop. Nanti kata itu bisa shock, nanti akhirnya apa? Akhirnya kencingnya kurang. Ya itu tadi. Malah nanti kalau kencingnya kurang, kemudian nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya akan ke ginjal juga. Iya, Jadi iya, iya. istilahnya kalau dehidrasinya berat, ginjalnya nanti akan kena juga. Itu adalah namanya gagal ginjal akut gitu. Terus misal kalau misalnya kita dokternya sudah menyesuaikan dosis, kemudian wah pasiennya ini takut, aduh saya takut dok kalau kadar gulanya terlalu tinggi. Ya udah dok Nah, saya makannya agak agak apa namanya? Saya kurangin aja deh, makannya yang iya. imit-imit aja. Sebenarnya pada pasien diabetes nggak harus sesuai ya. Jadi pasien diabetes itu harus sesuai dengan 3J. Jadi itu jumlahnya harus sesuai. Hmm. Kemudian itu disesuaikan dengan kalorinya. Kemudian jenisnya tadi kenapa apa yang dibolehkan termasuk yang karbohidrat kompleks itu tadi. Nah, kemudian jamnya itu harus tahu. Jadi kayak kapan harus makan snack, kapan harus apa makan besar, terus kapan nanti kalau sahur itu makan besarnya seperti apa dan snacknya seperti apa. Dan misalnya itulah kenapa kalau misalnya waktu monitoring itu kenapa monitoring itu gini, kalau pada pasien diabetes yang paling kalau pada puasa itu yang paling rawan untuk terjadi hipoglikemi atau gula darah yang rendah itu terutama pada saat dia midnight. Jadi jam 00 tuh, nah tengah malam tuh, kan kita udah tidur ya. Iya, iya, Apalagi iya. semuanya udah tidur, ternyata kita eh, pasiennya tuh nggak sadar itu, dikiranya tidur. Padahal itu sebenarnya nggak sadar gulanya turun. Kemudian yang kedua adalah di saat dia midday, jadi saat jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 2 itu memang benar-benar rawan banget. Itulah kenapa takutnya nanti hipoglikemi, kemudian nggak sadar. Nah, akhirnya juga kalau misalnya hipoglikemi apa? Kalau hipoglikemi itu juga akan ngaruh, kan nggak sadar tuh, ngaruh akan ke otak. Karena otak juga butuh gula. Jadi nanti otaknya bermasalah. Jadi kan efek-efeknya itu yang tidak nggak mungkin kita inginkan kan. Jadi kita mencegah supaya efeknya itu tidak terjadi. Apalagi untuk pasien lambung dengan MAH gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita tidak menjaga, malah apa? Nanti kalau asam lambungnya tinggi, kemudian makannya tidak dijaga, craving itu juga, terus nanti jadi luka, kemudian asam lambungnya naik tuh, itu tadi bisa terjadi apa? Kalau luka akan terjadi muntah darah. Gitu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Dok, marilah berarti di akhir ini kita kita highlight, Dok.
persiapan yang pertama berarti apa tuh dok? Konsultasi kah dulu? Wajib konsul konsultasi. dulu ke dokter? Konsul Oke, Oh, yang pertama iya konsultasi ke dokter untuk tahu apa? Untuk tahu resikonya. risikonya. Terus yang kedua ada nggak dok? Persiapan budget atau apa gitu? Oh, kalau budget pasti lah ya. Ya, Kan nggak mesti ya. Kalau budget pasti lah ya. Apalagi budget untuk baju maksudnya lebaran. niat-niat tadi kata dokter kalau memang mau puasa di tahun ini, Ya, mungkin niatnya betul di bulan. niatnya. Terus Iya, iya. kita harus tahu dulu asupan makanannya. Itu yang penting makanan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan itu apa. Pada pasien apapun itu ginjal dan apalagi Iya, iya. jantung dan lambung. Oke. Terus yang kedua apa? Monitoring sakitnya itu. Pada pasien ginjal pun kalau misalnya memang dia terpaksa dan menginginkan memaksa untuk berpuasa, dia harus monitoring fungsi ginjalnya. Paling nggak 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Oke, itu teman-teman berarti konsultasi, uh, bulatkan niatnya, terus tahu mana makanan yang bisa dimakan sama enggak, dan terakhir teman-teman sendiri yang bertanggung jawab untuk monitoring resiko riwayat sakitnya tadi ya. Ya harapannya kan dok, malam hari ini tuh teman-teman lebih apa ya, mungkin tadi kalau ragu-ragu gitu puasa atau enggak gara-gara punya riwayat sakit, akhirnya bisa makin bulat tekadnya, niatnya, tapi dengan persiapan ya, nggak boleh sekedar ini ya, karena itu nanti beresiko juga. Oke, dok, terima kasih banyak, dokter Yafa. Ini buat teman-teman yang nanti mau ngobrol lebih lanjut sama dokter Yafa, mungkin mau konsultasi, karena tadi dokter bilang wajib konsul. Teman-teman boleh nih konsultasi, baik online maupun offline, itu bisa di mana aja nih dokter? Oke, kalau offline biasanya sehari-hari, kalau Senin sampai Jumat biasanya saya di RSUD Sudono Madiun. Kalau misalnya kalau Jumat semalam sampai sama Sabtu pagi, saya biasanya ada di klinik Nusantara Medika di Surabaya. Di Atau memang Surabaya. kalau klinik online, biasanya sih eh, bisa di telemedicine ya, ya ada di biografi saya sih. Oke, nah itu banyak banget loh teman-teman. Jadi dokter Yafa ini ya kalau nggak bisa ke Madiun atau ke Surabaya, monggo langsung lihat aja Instagramnya dokter Yafa. Nanti boleh dikepoin, dokter Yafa juga aktif menyediakan fasilitas konsultasi online gitu ya di platformnya. Baik dokter Yafa, makasih banyak ya untuk sharingnya malam hari ini. Kita lewat banyak dok, hampir sejam. Oh iya, udah Semoga hampir ya, selesai. semoga bermanfaat ya dok apa yang kita sampaikan, dan juga semoga teman-teman ya tadi semoga bisa puasa ya, ibadahnya benar-benar bisa dipersiapkan nanti di hari pertama. Kalau gitu dokter Yafa dan saya pamit teman-teman, terima kasih banyak, sampai ketemu besok malam di Instagram Live. Selamat malam ya dok, terima kasih dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok.